dari mana, tapi kita mau lihat satu-satunya. Itu mulai sekarang dan besok akan terus belajar. Tapi saya mau mulai di 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Kalau orang bisa bantu saya membaca. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. So ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ayat 9. Kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Satu Korintus 3 ayat 9. Apa maksudnya? Kawan sekerja Allah itu pemberita Injil, sedangkan ladang itu para umat yang kita melayani mereka. Oke, so itu kita kerja bersama Allah. Ini maksudnya kita tidak bisa lakukan tanpa Allah dan Allah tidak akan lakukan tanpa kita. So kita harus kerja bersama Dia, dan kalau mau bekerja bersama Dia, kita harus tahu Dia bagaimana kerja di dalam hati orang. Itu kalau kita tidak tahu itu caranya Dia kerja di dalam hati, kita tidak bisa kerja bersama Dia. Karena itu kita belajar ini supaya kita bisa tahu bagaimana kerja bersama. Kita lihat juga di Yohanes pasal 16. Yohanes 3:16. Karena bekerja bersama Allah ini maksudnya bekerja bersama Roh Kudus. Karena Yesus sudah balik ke surga dan turunkan Roh Kudus supaya kita bisa kerja bersama Dia. Jadi kita harus lihat Dia bagaimana kerja supaya kita bisa bekerja bersama Dia. 16 mulai di ayat 8. So Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Okay, so waktu Roh Kudus datang, waktu Yesus menurunkan, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Okay, so itu Dia akan bicara tentang dosa dan menginsafkan hati nurani orang tentang dosa dan tentang kebenaran. Nanti kita besok akan bicara tentang kebenaran, tapi ini karena Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, duduk di sebelah Allah Bapa dan jadi pengantara. Jadi Dia adalah kebenaran kita kalau kita datang kepada Allah melalui Dia. Dia sudah bangkit. Dan ketiga, penghakiman Allah. Maksudnya kalau kita mau keluar dan memberita firman Tuhan tapi tidak bicara tentang dosa, tidak bicara tentang penghakiman Allah, kita tidak bisa bekerja bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus lagi bicara tentang itu dosa, tentang penghakiman, dan tentang itu kebenaran Yesus Kristus. Kalau kita tidak bicara tentang tiga hal itu, kita tidak bisa bekerja bersama Dia. Banyak orang itu mereka ke pasar dan khotbah, mereka khotbah tentang politik. Mereka bicara tentang politik, oh ini harus begini, oh harus itu tidak jadi, itu harus hati-hati supaya terus Papua itu tidak masuk, itu bicara tentang banyak hal. Tapi mereka tidak bicara tentang yang paling penting, atau mereka hanya bicara, oh Yesus mati untuk mengasihimu. Tapi di sini itu tidak berkata Roh Kudus datang untuk kasih tahu orang tentang kasih Allah. Itu tentang menginsafkan, tentang penghakiman Allah, tentang itu dosa manusia, dan tentang kebenaran Yesus Kristus. Jadi kita kalau mau bekerja bersama Dia, kita harus bekerja bersama dengan bicara yang sama. Jadi itu karena itu pesan yang kita lihat itu garis besar. Kalau kita lihat garis besar itu, semua sudah dapat? Itu ada 4 seksi. Itu yang pertama,
itu keadilan Allah, dan tentang itu di garis besar sudah dituliskan, dan tentang dosa manusia. Kemurkaan Allah dan itu dosa manusia. Yang kedua, so itu masalah. Kalian semua sudah dapat garis besar itu? Belum. Karena itu kita lebih bagus kalau kita sudah dapat supaya bisa tahu. Siapa belum dapat? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan lagi. Kalau belum dapat, angkat tangan. Dan kalau sudah dapat, kirim kepada orang yang angkat tangan. Itu kebanyakan belum dapat. Kirim ke kakak itu. 1, 2 itu Bapak internet gratis sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Internet gratis. SSID itu udah ada itu. Kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau belum dapat, bisa lihat kepada teman yang sudah dapat. Itu kita tidak akan fokus lama, hanya lihat dulu. 69 WhatsApp nomor 64 5987 gambar tapi dua jarinya harus lewat. Sudah mengerti. Jaringan terbang. WhatsApp nomor kirim ke mesin. Oke, kita mulai saja ya, oke? Kalau dapat, kalau tidak itu nanti bisa. Oke, so itu ada 4 seksi. Itu yang pertama itu adalah masalah. Masalah adalah kemurkaan Allah dan kedosaan manusia. Oke, so itu kemurkaan Allah dan itu dosa manusia. Yang kedua ada solusi. Solusi adzlah kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. So masalah adalah kemurkaan Allah dan dosa manusia. Yang kedua, solusi itu kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, response. How do you say response? Merespon. Bagaimana merespon? Itu pertobatan dan kepercayaan. Percaya. Bertobat dan percaya. Bertobat dan percaya. So masalah, solusi, response, dan yang keempat adalah akibatnya, yaitu pengampunan dosa dan itu jadi ciptaan baru, maksudnya menerima Roh Kudus. So itu dapat pengampunan dosa dan dapat Roh Kudus, itu akibatnya. So masalah itu murka Allah karena dosa manusia. Itu solusi, Yesus mati dan bangkit. Itu respons adalah kita bertobat dan percaya. Dan itu akibatnya kita akan dapat pengampunan dosa dan dapat Roh Kudus. Okay? So ini adalah garis besar supaya kita bisa ingat. Kita dapat mikrofon. Ini. So ini ada garis besar, kalau kita memberitakan Injil harus ada semua aspek ini. Kalau tidak itu belum lengkap supaya mereka bisa mengerti. Tidak maksudnya setiap kali kita khotbah di jalanan kita harus step 1 itu masalah, step 2 solusi. Tapi maksudnya itu isinya harus selalu ada. Kalau tidak bicara tentang solusi di dalam Yesus Kristus belum memberitakan Injil. Kalau belum bicara tentang akibatnya pengampunan dosa dan dapat hati yang baru melalui Roh Kudus, belum memberitakan. Tapi tidak maksudnya itu setiap kali harus fokus kepada empat-empatnya. Itu bisa fokus kepada satu yang lebih berat dan satu yang hanya bicara sedikit. Itu kita ada
bebas bisa lakukan itu, tergantung situasi dan tergantung siapa lagi dengar khotbah itu. Jadi di sini itu seringkali tidak perlu bicara itu penekanan tentang itu kematian Yesus Kristus. Karena itu semua orang sudah percaya. Bicara saja sudah percaya. Tapi itu orang tidak percaya, mereka di bawah murka Allah dan mereka adalah anak iblis. Karena mereka berpikir dari lahir mereka orang Kristen dan mereka anak Allah. Dan karena itu mereka harus fokus kepada kemurkaan Allah dan tentang apa itu dosa. Karena kalau tanya orang berdosa, pendosa, oh iya, memang. Karena mereka berpikir semua orang begitu. Tapi kalau tanya mereka, kamu anak iblis, jahat sama seperti iblis? Mereka marah. Tapi ini pendosa maksudnya orang berontak sama Allah, sama seperti iblis berontak pada Allah. Ini maksudnya kita harus itu fokus kepada satu lebih banyak supaya mereka bisa mengerti. Tapi kita akan lihat satu-satunya ya. So kita mulai. Sebelum mulai tentang itu bekerja bersama Allah, tentang itu yang tadi bilang itu Roh Kudus, itu menginsafkan tentang dosa, tentang kebenaran dan tentang penghakiman. Ada pertanyaan atau mau tambahan sebelum kita terus? Kita akan lihat satu-satunya di dalam garis besar ini. Pastor, dari yang keempat ini kan tidak terfokus dalam khotbah kita itu. Kita maksudnya biar ini jadi gambaran bagi kita yang diberikan firman. Tetapi jangan terlepas dari apa konteks ini. Artinya selain masalah, solusi, respon dan hakikat. Artinya biar itu jadi tetap, kita tidak bicara tersusun, terstruktur kayak begini, tapi itu saya kira mungkin jadi gambaran bagi setiap penderita, itu dia sudah harus konsep ini tetap itu menjadi bagian dalam setiap. Ya, betul. Ya, harus ada konsep-konsep ini dan harus lihat situasi dan bagaimana itu menekankan yang mana dan itu fokus kepada yang mana supaya bisa dah. Tapi itu sekarang kalau belum dapat itu tunggu dulu. Ya, karena sekarang mau fokus kepada detailnya. Ini hanya untuk nanti bisa ambil, tapi tidak penting sekarang. Saya sudah bilang itu tidak perlu lihat sekarang. Oke. So kita mau ke Nahum di Perjanjian Lama, Nabi Nahum. Dan lihat karena kalau saya mau tanya, itu Allah seperti apa? Kalau mau bicara tentang Allah, karena kita mau memberitakan Injil Kerajaan Allah, pasti harus bicara tentang Allah. Jadi itu Allah seperti apa? Allah itu Roh, Allah itu Tritunggal. Tritunggal. Terus? Apa? Bapa? Apa? Raja? Raja. Apa lagi? Kalau bicara tentang karakter Allah, dia seperti apa? Kudus, kasih, adil. Betul. Seringkali itu kalau ditulis di mobil mungkin ada bumper sticker, itu ada stiker di sana, itu mungkin Allah adalah kasih. Atau Yesus mengasihimu. Atau seperti itu. Kurang sekali akan tulis Nahum pasal 1 ayat 2. Kita baca Nahum pasal 1 ayat 2. Baca tentang ini karakteristik, ini karakter, dan ini deskripsi tentang Allah kita. Silakan baca. Wah, itu nggak ada tulis di mobil seperti itu. Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan pembalas dan penuh kobaran amarah.
Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Itu nggak ada yang tulis. Itu kalau masuk ke rumah, mungkin ada salib tapi tidak ada ayat ini dituliskan. Oke, so banyak orang itu di gereja, mereka juga akan berpikir, ya ini karena ini perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu tentang hukum ya. Perjanjian baru tentang apa? Kasih. Betul atau salah? Kita selalu berpikir begitu. Itu 100% salah. Karena itu perjanjian lama, dia juga mengasihi Adam Hawa walaupun mereka itu berdosa. Itu juga dia pilih itu Israel walaupun mereka itu tidak sempurna. Dia mengasihi Abraham. Dia selalu itu Israel, mereka berontak dan dia mengampuni mereka lagi. Itu banyak anugerah di dalam perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, itu Ananias dan Safira, mereka masuk gereja dan mati. Itu Allah kasih mereka hukum mati langsung. Itu kasih. Itu anugerah. Itu pembalas dan cemburu. Dia langsung. So kita lihat kepada ini tentang Allah dan itu ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung terus-terus. Oke, kita lihat itu perjanjian lama, kita lihat perjanjian baru. Di 1 Tesalonika pasal 1. Saya belum. Mana ini? Oke, ayat. Oh, saya salah itu. Oh, itu 1, mungkin 2. 2 tes. Ya. Oh ya, oke. Itu mulai di ayat 7. Silakan bantu saya membaca. Pasal 1 ayat 7. Oh, itu 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Ya, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala. Oke, so dia akan datang dengan api bernyala-nyala. Itu bukan itu sering di gereja Pentakosta itu api. Ini api yang nggak mau. Ini api yang bernyala, itu yang tidak mau. Itu murka Allah. Karena terus baca ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mengasihi Injil Yesus. Oke, so itu berkata mengadakan pembalasan. Itu tadi kita baca itu Allah pembalas, cemburu. Dan ini tentang Yesus Kristus. Dia akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau menaati Injil. Tidak berkata percaya Injil, tapi menaati Injil. Karena kalau orang berkata mereka percaya tapi tidak menaati, mereka sudah percaya itu Injil yang palsu. Karena Injil kerajaan Allah harus taat itu dengan bertobat dan tunduk kepada Raja Yesus. So, dia akan bawa pembalasan. Terus ayat 9. Ayat yang ke-9, mereka ini akan menjalani hukuman selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemudian kekuatan. Oke, jadi dia akan datang dan membuang mereka ke laut api untuk selama-lamanya. Oke, dan
ini bukan perjanjian lama, ini tentang Yesus Kristus perjanjian baru. Jadi kalau kita tidak jelas kepada orang tentang karakter Allah dan hanya itu seperti waktu anak kecil mereka belajar, mereka mungkin itu gambar-gambar ya, dan mereka menggambar itu tentang Nuh. Itu biasa kalau anak-anak menggambar tentang Nuh, mereka akan menggambar apa? Bahtera dan apa? Binatang-binatang, dan mereka akan bawa pulang, itu lucu sekali. Akan taruh mungkin di kulkas, wah mereka sudah bangga seperti itu. Tapi itu Bahtera dan cerita tentang Nuh itu tentang apa? Itu tentang Allah penuh dengan murka membunuh semua orang di dunia ini. Tapi kita berpikir itu dari kecil seperti itu, oh lucu-lucu, ada banyak binatang-binatang. Tapi sebenarnya itu ada Allah yang pembalas, datang untuk kasih hukuman mati kepada semua orang karena dosa mereka. Jadi banyak orang di Papua dari kecil mereka belajar seperti itu, oh ya itu tentang Nuh, oh ya banyak binatang. No, itu tentang satu Allah yang penuh dengan murka. Jadi orang walaupun mereka itu akrab, mereka itu sudah kenal sekali tentang cerita-cerita di dalam Alkitab, tapi mereka sudah miring. Mereka tidak tahu ini apa artinya tentang itu di Alkitab. Jadi kita harus bantu orang lihat situasi dan siapa itu Allah. Karena kalau di sini bisa berkata 100% orang di kota ini percaya kepada Allah. Itu walaupun agama apa mereka percaya kepada Allah. Tapi walaupun itu ke gereja mereka percaya kepada Allah dan tentang Yesus Kristus. Tapi mereka kebanyakan tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada berhala. Berhala di dalam pikiran mereka. Mereka berpikir, oh Allah itu kasih. Allah itu karena perjanjian baru itu anugerah. Mereka berpikir, oh iya itu lucu sekali dia itu kasih banyak binatang satu itu perahu supaya bisa keluar. Ini tapi mereka tidak sadar tentang siapa itu Allah. Tadi itu baca itu Roh Kudus datang untuk menginsafkan tentang penghakiman Allah. Dan kalau kita tidak bicara tentang itu, kita salah. Tapi ya itu kenapa itu susah di Jayapura bicara kepada orang yang Kristen? Kenapa itu susah bicara tentang penghakiman Allah? Kenapa susah? Takut manusia. Ya, maksudnya begitu. Oh, takut Allah? Maksudnya itu kenapa itu susah untuk kita bicara kepada orang di Jayapura tentang kemurkaan Allah. Itu susah atau tidak susah? Tidak susah. Oke. Takut sampai mereka bertobat atau takut pura-pura? Karena takut pada Allah itu permulaan hikmat. Itu akan mendorong mereka untuk bertobat. Ya, tapi itu seringkali kebanyakan gereja mereka bicara tentang kemurkaan Allah. Kalau mereka bicara tentang kemurkaan Allah di dalam setiap gereja, ini ada masalah besar. Ini maksudnya itu Jayapura hatinya keras sekali. Kalau mereka bisa dengar dan tidak takut, tidak bertobat. Tapi kebanyakan itu seringkali itu di Manado juga. Itu pendeta mereka hanya mau bicara apa yang itu hari Minggu harus bicara sesuai. Saya bicara apa saja. Itu supaya orang tidak marah. Kalau saya bicara tentang selingkuh, itu mereka akan marah. Kalau saya bicara tentang minum mabuk, mereka akan marah. Lebih bagus itu damai saja. Saya bicara tentang kasih Tuhan. Saya bicara tentang makmuran dari Tuhan. Saya bicara banyak. Tapi itu kita harus bicara sesuai dengan firman Tuhan tentang karakternya, yaitu penuh dengan murka, pembalas, itu cemburu. Itu kalau kita keluar di pasar dan kita tidak berkata, itu Allah, itu marah pada mereka kita belum bicara. Itu
Itu kalau ada itu anak kecil di jalanan dan ada satu truk besar datang dan kita tidak bicara sesuatu, kita jahat banget. Kalau kita tidak teriak, kalau kita tidak lari dan mau coba bantu dia, kita nggak ada hati. Dan kalau itu Allah, memang seperti Alkitab berkata, dia penuh dengan cemburu dan pembalas. Dan kalau kita tidak, how do you say warn, mengingatkan, peringatan, kalau tidak kasih peringatan kepada mereka, kita hati sudah keras. Okay? Tapi itu gampang. Itu gampang berkata kepada orang, itu Allah marah padamu. Itu gampang berkata, Allah belum mengampunimu. Bisa berkata begitu? Pastor, jadi ini seringkali gereja tidak bisa menyampaikan tentang akhir zaman atau ini itu salah sesuatu yang seringkali dilihat oleh massa. Kalau ada dunia ini sedang tergoncang karena memang tsunami naik ya, apa baru gereja mulai menyuarakan itu bicara bahwa ini sudah tanda akhir zaman. Jadi selama masih baik-baik, gereja tidak mengungkapkan tentang hal ini. Jadi ada sesuatu yang memprihatinkan atau membuat orang takut. Baru macam kemarin corona itu orang sudah bilang ini tanda-tanda akhir zaman. Padahal kan waktunya masih panjang. Atau waktu pendek semuanya itu menjadi kerahasiaan Allah. Karena itu sebenarnya itu kapan itu hari Pentakosta, Petrus berkata apa? Itu dari Yoel. Dia berkata itu di akhir zaman Allah akan menurunkan Roh Kudus. Ini maksudnya sudah 2000 tahun itu akhir zaman. Tapi itu tidak tentang itu akhir zaman. Ini tentang itu mungkin hari ini itu akhir zaman untuk satu orang. Mereka akan itu bernafas yang terakhir. Jadi dan setelah itu di how do you say it's appointed for man to die once. Menunjukkan bahwa orang mati. No, it's appointed. It's decided. Sudah sudah putuskan untuk orang mati dan setelah itu dapat hakiman Tuhan. Jadi itu tidak hanya tentang akhir zaman, tapi itu dan itu tidak hanya waktu kalau itu ada tsunami dan banyak orang mati, itu hukuman Allah atau tidak? Kalau itu ada corona, itu hukuman Allah, itu murka Allah? Atau disiplin Allah? Kita lihat di murka ya. Kita lihat apa itu murka Allah di pasal 1 Roma. Pasal 1 itu murka Allah. Lihat ayat 18. Mulai di 18 ya. Silakan baca Roma 1 ayat 18. Oke, so itu akan mengajar kita tentang kemurkaan Allah. Ayat 19. Mereka tahu, mereka orang Papua, mereka tahu tentang itu Allah adil, dia ada, mereka semua tahu. Terus lihat 20. Apa yang kita nampak daripadanya dan perbuatannya yang kita dan dia belajar dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat. Mereka tahu. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia, sebab Allah mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang penuh kesyirikan. So itu orang Papua, walaupun mereka tahu semuanya, masih berselingkuh, mereka masih itu mabuk, mereka masih pukul istri, pukul anak-anak, tapi mereka semua tahu
karena itu akan lihat murka Allah. Itu lihat di 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Oke, lihat 24. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lihat juga di ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan kebutuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengabdi Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terpuruk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. So, corona, tsunami itu adalah murka Allah. Apa itu murka Allah? Dari ayat-ayat ini. Itu deskripsi tentang itu murka Allah itu apa? Teguran Tuhan, itu tsunami dan corona itu teguran. Itu Yesus berkata kalau dia mengasihi seorang, dia akan menegur mereka. Itu Ibrani itu berkata, itu siapa Allah menerima sebagai anaknya, dia akan mendisiplinkan kami. Didisiplinkan dia. Itu bukan murka Allah. So apa itu murka Allah dari ayat-ayat ini? Peringatan itu disiplin. Itu kasih Allah. Di sini dari ayat-ayat. Ayat lihat. Teguran. Ini nggak ada teguran. Ini berkata karena mereka tahu tapi tidak tunduk kepada Allah, dia menyerahkan mereka. Biar mereka dosa lebih dalam lagi. Dia tidak menegur mereka, tapi dia diam-diam saja biar mereka hidup di dalam dosa. Sampai mereka jadi malu. Itu bisa lihat Amerika. Itu di bawah murka Allah. Mereka kuat kan? Makmur kan? Di bawah murka Allah. Bagaimana? Karena makmur. Karena kuat. Dan Allah menyerahkan mereka supaya pikiran yang tidak jelas lagi. Mereka berpikir itu laki-laki bisa jadi cewek, cewek bisa jadi cowok. Mereka sudah jadi bodoh, mereka sudah jadi aneh, dia bisa pikir jelas lagi. Itu karena murka Allah. Karena sudah lama sekali itu Amerika tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak lakukan, tidak tunduk kepada Allah. Jadi Allah tidak menegur mereka dengan itu, nggak ada tsunami di Amerika, nggak ada banyak hal, itu hanya biar saja, silakan. Tidak mau tunduk kepada Allah di dalam pikiran, biar pikiran jalan mana saja itu boleh. Itu murka Allah. Jadi waktu kita menegur orang dan bicara tentang murkaan Allah, ini bukan satu hal yang buruk pada mereka. Walaupun mereka marah, walaupun mereka rasa tidak enak, walaupun itu mungkin mereka tidak mau bicara dengan kita lagi, tapi ini kasih Allah kepada mereka. Karena itu Roh Kudus datang untuk menginsafkan mereka tentang dosa, tentang kemurkaan Allah. Jadi kita harus bicara sesuai dengan itu supaya mereka bisa dapat anugerah. Kalau kita diam-diam, kita seperti Allah yang diam-diam. Tidak menegur mereka supaya mereka jalan. Itu seperti kalau ada anak kecil dan dia mau main di jalanan dan berkata, ya silakan. Silakan. Itu pasti orang yang tidak mengasihi anak itu. Kalau orang itu mama yang mengasihi, pukul pantat, jangan lagi ke sana. Karena mengasihi. Dan kita juga harus berubah pikiran dan berpikir, oh kalau kita bicara terlalu keras, bicara terlalu jelas tentang itu keadilan Allah dan hakiman Allah, wah ini tidak baik, tidak merangkul. Kita harus merangkul, kita harus baik-baik, karena Allah adalah kasih, ya kasih, dan karena itu dia mengurungkan Roh Kudus supaya bisa menginsafkan mereka tentang penghakiman Allah. Ini penting sekali kalau kita selalu berpikir itu hal yang seperti tsunami, atau karena tadi bilang itu waktu corona atau waktu tsunami, orang mulai pikir, ini masalah, ini mungkin Allah marah. Ya ini
belas kasihan Allah. Ini kemurahan Dia supaya mereka bisa bangun dan berpikir tentang situasi. Ini sama dengan kalau kita keluar dan bicara tentang kemurkaan Allah. Ini juga supaya mereka bisa berpikir. Itu kemarin waktu main bola di Dok 9 di tempat itu sama anak-anak. Ya itu satu anak-anak mereka ya pakai kata-kata kotor. Jangan. Dan setelah, oh ya, haleluya. Setelah itu saya bilang, ini pasti ke neraka. Kenapa? Karena pakai nama Tuhan dengan sia-sia. Itu kotor dan haleluya bisa keluar, ini sia-sia. Kamu bukan Kristen. Ini akan ke neraka. Dan ada satu lagi, karena 10 tahun yang lalu, saya sering khotbah di Dok 9 pas di sana. Dan saya kenal, oh ya ini sama. Dan saya jadi, oh ya saya ingat, sudah foto bersama. Dan dia itu sudah 10 tahun. Kamu masih belum bertobat. Masih di jalan mau ke neraka. Harus bertobat. Ini keras banget. Kalau bukan bule mungkin dipukul. Tapi ini kasih Allah. Karena pasti waktu orang itu dengar itu hadis saya suddenly Seketika itu. Kaget. Pasti kaget, langsung kaget. Oh ya, memang. Sebelum itu tidak berpikir, oh ini bule lagi main bola, ini aneh. Tapi waktu berpikir itu, neraka. Saya ke sana. Itu mulai berpikir. Dan Roh Kudus bisa pakai itu di dalam hati dia. Supaya bisa malam itu kalau Roh Kudus kerja, dia tidak bisa tidur lagi. Dia hanya bisa berpikir, kalau saya tidak bangun besok pagi, saya kemana? Itu anak saya yang pertama, itu ceritanya waktu dia hampir 10 tahun, dia jadi seperti orang gila. Dia jadi itu berontak sekali, itu waktu 10 tahun. Itu mungkin karena itu yang pertama dan itu ya saya tidak bisa tahu bagaimana jadi bapak dan dia jadi pahit hati atau apa saja. Tapi dia sudah itu pahit hati dan dia keras hati. Dan satu kali dia pernah ke satu KKR untuk anak-anak. Dan waktu dia KKR, dia dengar khotbahnya, dia maju depan, dia nangis, dan dia berbahasa roh. Setelah itu, dia berubah. Itu karakternya dan itu berubah sekali. So, setelah itu masih ada 2 anak dia ada 2 adik. Dan saya berpikir, karena dia ke sana, dia berubah, dia juga bicara tentang berbahasa roh. Maksudnya dia sudah jadi Kristen. Dia sudah bertobat, sudah lahirkan kembali. Dan setiap malam saya akan bicara dengan anak-anak tentang Injil. Tapi saya berpikir ya sudah bertobat, bagus. Dia tidur di atas, dia ada itu tempat tidur tingkat ya. Dia di sana, tapi saya fokus kepada yang 2 kecil. Saya fokus kepada mereka bicara tentang itu karena saya bicara dari kecil mereka tahu mereka bukan Kristen. Kalian percaya Alkitab tapi belum bertobat, belum bertobat. Saya sering akan tanya, sudah bertobat atau belum? Dan saya akan jelasin apa itu bertobat. Jadi sempurna bukan. Oke, apa itu? Dan mereka tahu. Bisa tanya mereka waktu mereka umur 6, mereka bisa jawab. Ini pertobatan begini, bukan begini, seperti ini. Itu percayaan yang sejati seperti ini. Itu kan tanya mereka, kamu akan ke neraka ke surga? Saya akan ke neraka. Kenapa? Karena saya belum lahir kembali. Saya belum jadi Kristen sejati. Saya belum bertobat dan percaya. Mereka akan tahu. Dan saya sering akan bicara dan saya bicara kepada mereka untuk berapa hari dan ya saya sering akan lakukan. Dan setelah hampir anak saya, dia hampir 12 tahun. Itu yang gede, dia 12 tahun. Dia minta mau dibaptis. So saya, bisa, tapi kita belajar sedikit dulu bersama itu ada satu anak juga cewek di gereja di Jakarta. Dia juga mau ke jalanan ke itu baptisan. So kita belajar dan dia buru-buru, dia mau baptis terus cepat dan saya bilang tapi tunggu sampai Sasa itu temannya itu sudah siap. Dia tidak peduli. Saya mau dibaptis. Saya oke. Kita bisa lebih cepat tapi saya mau tanya beberapa pertanyaan. Kan kalau saya mau membaptis seorang, saya akan tanya 3 pertanyaan.
Yang pertama saya tanya, itu pernah tahu kamu akan ke neraka? Pernah tahu ya? Dan dia pernah tahu. Dan kamu sudah pernah tahu dari Roh Kudus, pasti kamu akan ke neraka. Maksudnya, kamu pernah diinsafkan tentang dosamu dan sudah tentang penghakiman dan sudah tahu kamu bukan orang Kristen. Ya, sudah. Okay? Dan kalau saya tanya kalian kapan? Di sini saya tanya, kamu sudah pernah tahu kamu akan ke neraka? Kalau tidak tahu, ini maksudnya saya bisa ragu-ragu kamu seorang Kristen. Karena kalau kamu itu berpikir, oh dari lahir saya seorang Kristen, ini masalah besar. Tapi dia jawab dengan berkata, iya memang. Dan saya tanya, kenapa dan bagaimana itu Roh Kudus bantu kamu mengerti. Dan dia berkata, oh ya itu mungkin 1 bulan yang lalu, dia bilang, oh dia tidak 1 bulan. Dia berkata, oh saya di tempat tidur di sini, dan saya dengar kamu bicara kepada anak yang kecil, dan waktu kamu keluar dan itu matiin lampu, saya tahu 100% saya akan ke neraka. Dan itu untuk beberapa hari, begitu. Saya tahu setiap kali itu matiin lampu saya di sana, saya tahu saya akan ke neraka. Bagaimana saya tidak ke neraka? Dia tahu. Dan saya, oke. Ya itu, dan saya tanya, itu kapan terjadi? Ya 1 bulan yang lalu. Saya bingung. 1 bulan, karena waktu dia 10 tahun, ini sudah 12 tahun. Waktu 10 tahun, dia ke KKR itu. Saya berpikir, aneh. Tapi saya mungkin bingung ya. Dan saya tanya 1 kali lagi. Itu, yang itu pertanyaan yang kedua. Itu, kamu sudah tahu dari Roh Kudus kamu akan binasa. Kamu ada waktu yang sudah tahu pasti sudah diampuni. Itu Roh Kudus sudah bersaksi pada hatimu tentang keselamatanmu dan tentang pengampunan. Dan dia berkata, iya. Itu kapan terjadi? Dia berkata, oh karena itu untuk beberapa kali saya tahu waktu matiin lampu pasti akan ke neraka. Saya di sana, saya berpikir, saya berdoa, saya tidak tahu bagaimana lakukan. Tapi 1 malam mungkin yang ketiga atau keempat, saya langsung tahu saya sudah diampuni. Saya akan ke surga. Dan saya berkata, dan itu, saya tanya lagi, kapan itu terjadi? Dia berkata, oh itu 1 bulan yang lalu. Saya berkata, bagaimana? Saya, di sini? Ya, di sini. Saya tanya, oh, tapi 2 tahun yang lalu, kamu ke KKR itu. Saya, ingat itu, ya. Dan kamu sudah maju depan, sudah nangis, sudah berbahasa roh, bicara berbahasa. Ya, saya ingat. Apa terjadi hari itu? Setelah malam itu, saya tidak berpikir lagi. Dia tidak diselamat. Itu banyak orang itu apa saja bisa berbahasa roh. Itu tidak satu tanda orang sudah percaya. Dia sudah balik kepada dosa, dia tidak berpikir lagi tentang dosanya. Dia tidak diselamat. Walaupun dia nangis, walaupun berbahasa roh atau seperti bahasa roh, itu walaupun dia takut malam itu, dia tidak berpikir lagi. So, jadi maksudnya, tapi kenapa kamu waktu itu banyak berubah? Dia berkata, nggak tahu. Hanya berubah saja, tidak berpikir tentang hal itu. So, saya sadar, maksudnya, walaupun saya berpikir, karena berubah, karena, ya itu saya berpikir belum selamat. Sampai dia tahu, tapi 1 bulan yang lalu, waktu saya berdoa, saya tahu saya sudah diampuni. Dan pertanyaan yang ketiga saya tanya dia. Dan setelah itu, kamu sudah lihat di dalam hatimu ada perubahan? Sudah ada tanda, itu ada bukti di dalam hati dan dalam itu kehidupanmu itu sudah berubah. Dan dia berkata, iya. Karena 2 minggu yang lalu, saya duduk di lapangan yang main, itu di sekolah. Dan saya duduk dan berpikir, saya rasa aneh, saya kaget. Wah, saya tidak mau berbohong lagi. Pernahnya saya tidak berpikir, berbohong itu gampang. Tapi sekarang saya berpikir, saya tidak mau berbohong lagi. Dan itu saya bisa lihat di dalam hati saya sudah diubah oleh kuasa Tuhan. So itu maksudnya dia sudah lahirkan kembali. Dia sudah jadi ciptaan baru. Tapi itu datang karena pertama dia dengar tentang keberkahan Allah dan dia Roh Kudus kerja di dalam hati. Walaupun dia dari kecil dengar semua itu. Tapi waktu itu Roh Kudus bekerja bersama di dalam hatinya dan menyaksikan
kepada hatinya sendiri. Memang ini kebenaran terhadap kamu. Itu situasimu. Dan dia bisa sadar. So, ini kerja sama Tuhan. Saya dari kecil saya sudah mengajar dia. Tapi dia tidak tahu. Walaupun dia belajar, tapi dia tidak tahu. Walaupun dia bisa jawab, dia tidak tahu. Karena hanya Roh Kudus bisa kerja di dalam hati supaya orang bisa tahu. Ini satu hal yang rohani, itu bukan satu hal yang pendidikan aja. Karena itu, kalian bisa lihat situasi di Papua. Semua percaya Alkitab 100%. Tapi kehidupannya, kalau berkata, tapi ini dosa. Ya, tapi kita semua dosa. Yesus mati untuk saya. Atau mungkin mereka, saya malu karena dosa saya, tapi itu terlalu kuat. Saya nggak bisa berubah. Tapi puji Tuhan, setiap hari saya berdoa untuk pengampunan dosa. Tapi kalau orang pemabuk, dia mabuk, pukul istri, pukul anak-anak, besok pagi bangun dan menyesal. Dan minta kepada Tuhan, Tuhan minta maaf. Tuhan pasti akan mengampuni dia. 100% tidak akan mengampuni. Karena itu dia minta maaf. Itu banyak pemabuk di sini. Setiap hari mereka bangun, mereka minta maaf. Mereka selalu minta maaf. Mereka lebih rajin ke gereja minta maaf. Tapi mereka terus di dalam dosa mereka. Itu karena itu Alkitab tidak berkata, kalau minta maaf Tuhan pasti akan mengampunimu. Itu berkata kalau bertobat dan percaya kepada Dia. Dia akan kasih hidup yang baru. Akan mengampuni dosamu. Akan dapat hidup baru. Tapi kalau orang hanya minta maaf. Itu seperti kalau Albert setiap hari dia datang dan pukul muka saya dan berkata, maaf Chris. Maaf ya. Dan besoknya dia pukul lagi. Maaf. Dan pukul lagi. Maaf. Pasti dia bukan teman saya. Walaupun kata-kata, walaupun dia nangis, maaf, saya malu lakukan begini. Maaf. Tapi itu bukan. Dan Tuhan tidak seperti saya, dia tahu hatinya. Maksudnya kalau orang minta maaf, dia langsung tahu orang ini belum bertobat. Orang ini masih di dalam dosa mereka dan berontak pada saya. Dan so kita harus itu sadar, kalau tidak bantu orang, lihat keadilan Allah. Dan lihat keberkahan Allah, kita tidak bisa bantu mereka. Tidak maksudnya kalau saya bicara keras, bicara jelas, pakai banyak ayat-ayat, contoh-contohnya, bicara kepada orang, yaitu orang pemabuk atau siapa, maksudnya mereka akan sadar dan bertobat. Tidak maksudnya. Tapi kalau saya tidak bicara, itu Tuhan tidak ada alat yang bisa pakai. Karena dia akan pakai firman Tuhan untuk meninsafkan. Tapi kalau kita tidak bicara tentang itu firman Tuhan, tentang kemurkaannya, itu Roh Kudus tidak ada alat yang bisa pakai di dalam hatinya. So harus bicara tentang kemurkaan Allah. Kalau kita tidak setia kepada orang dan kepada Tuhan. Ada pertanyaan atau tambahan? Dan ini tidak hanya di dalam, karena di sini ada banyak orang yaitu melayani ya. Ini tidak hanya di jalanan. Ini di dalam gereja. Karena kalau ada orang di sini ada gereja, pasti banyak orang di gereja itu walaupun kecil belum diselamatkan. Mungkin mereka berubah moralnya, mungkin mereka sudah baptis Islam, sudah berbahasa roh, tapi tidak pasti mereka sudah diselamatkan. Dan kalau kita, waktu khotbah, kita hanya bicara seperti semua orang lagi dengar, sudah diselamatkan, kita akan menipu mereka. Karena mereka akan berpikir, waktu pastor bicara dia berkata, kita sudah diselamat, kita akan ada pengharapan akan ke surga. Dia akan berpikir, memang saya lihat porno setiap malam, tapi pendeta sudah berkata itu saya akan ke surga dan ada pengharapan karena Yesus mati untuk saya. Maksudnya kita harus tahu siapa lagi dengar khotbah kita, walaupun di jalanan atau di dalam gereja. Kita harus tahu. Kita tidak bisa tahu kalau orang menyembunyi dosa mereka tidak bisa tahu semuanya. Tapi kita bisa tahu itu pasti ada orang yang munafik dan kita mau bantu mereka. Jadi waktu kita khotbah, kita berkata tentang
kebaikan Tuhan, tentang itu berkat Tuhan, tentang itu pengampunan Tuhan. Dan kita selalu harus untuk orang di dalam Yesus. Untuk orang jalan bersama dia. Walaupun tidak sempurna, tapi mereka rajin berjuang. Mereka terus berdiri dan jalan bersama Tuhan. Itu ada pengampunan. Tapi untuk orang, itu masih lihat porno di HP mereka. Dan mereka sering lakukan. Ini maksudnya, itu bukan untuk mereka, hanya bisa tunggu untuk menantikan itu kemurkaan Allah di dalam kehidupan mereka. So kita harus selalu bicara kepada gereja. Dan ini satu masalah. Karena sebenarnya di dalam gereja, harus hanya ada orang diselamatkan dan jalan bersama Tuhan. Tapi sekarang, bagaimana penginjilan di Papua? Datang ke gereja, dengar khotbah. Ini maksudnya semua orang datang ke gereja. Mereka sudah dibaptis di gereja, mereka dari kecil di gereja. Dan mereka selalu, tapi mereka belum melahirkan kembali, belum jadi ciptaan baru. Dan apa masalah adalah, itu karena pendeta tidak pakai itu Alkitab dan berkata, di Alkitab berkata kalau orang hidup di dalam dosa, menegur. Kalau mereka bertobat, baik. Kalau tidak bertobat, pakai 2 orang lagi. Itu bersaksi kepada mereka, menegur mereka. Kalau mereka tidak bertobat, itu seluruh gereja menegur mereka. Kalau tidak bertobat, lakukan apa? Mengusir mereka dari gereja. Supaya itu tidak mengaruh semua orang di dalam gereja jadi munafik. Jadi gereja harusnya itu hanya ada orang yang hidup di dalam Tuhan. Mereka makan perjamuan kudus bersama karena mereka satu tubuh dan mereka jalan bersama Yesus. Tidak maksudnya mereka sempurna, tapi mereka tidak hidup di dalam dosa. Tapi sekarang orang sudah berpikir, oh ya tapi ini seperti rumah sakit jiwa. Itu walaupun dia masih pukul istri, itu bagus dia datang ke gereja. Dan dia berpikir, oh ya dan makan perjamuan kudus. Karena Yudas juga makan. Tapi itu orang murid-murid yang lain tidak tahu Yudas itu mau munafik. Yesus tahu. Tapi kalau kita kasih kepada orang yang hidup di dalam dosa perjamuan kudus, kita itu seperti membunuh mereka. Karena mereka berpikir, itu pendeta juga menerima saya sebagai saudara. Itu gereja juga menerima saya sebagai Kristen. Dan mereka akan berpikir mereka ke surga walaupun akan binasa. Tapi kalau kita menegur dan mereka tidak bertobat dan gereja mengusir mereka, mungkin mereka marah, tapi mungkin mereka juga berpikir, kenapa? Kenapa begitu? Kenapa mereka berpikir saya tidak seorang Kristen? Dan mereka bisa ditegur oleh Roh Kudus dan bisa dapat keselamatan dan bertobat. Kalau mau baca lebih banyak tentang itu, bisa baca di 1 Korintus 5 dan 2 Korintus pasal 2. Karena 1 Korintus 5, itu seorang itu berdosa besar, dan Paulus berkata mengusir dia dari gereja. Dan di 2 Korintus pasal 2, dia berkata karena dia sudah bertobat, menerima dia lagi. Ini adalah itu disiplin gereja. Tapi sekarang tidak ada. Jadi, kalau pendeta di sini, gembala di sini tidak mau hidup sesuai dengan Alkitab dan mengusir orang yang hidup di dalam dosa terbuka, oke, ya itu harus setia dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak, harus selalu jelas. Saya bicara ini tentang orang sudah di dalam Tuhan, dan saya bicara ini kepada orang hanya munafik datang ke gereja tapi belum diselamat. Kita harus bicara dua-duanya supaya orang bisa jelas mereka di kelompok yang mana, supaya kita tidak itu menipu mereka dengan seperti mereka, seperti orang gereja. Bisa mengerti hal ini? Ada, oke, silakan. Ya,
Hmm. Apakah ini ada dari masjid tidak? Ada hubungannya dengan Ya, so nanti kalau ada training lagi tentang gereja dan apa saja, kita bisa lebih dalam di hal itu. Tapi itu untuk jelas, itu ada dua ekstrim. Satu ekstrim berkata, kalau makan perjamuan kudus, Alkitab, kalau orang makan walaupun tidak layak, mereka akan dapat hukuman Allah. Itu termasuk kalau kita gampang kasih siapa saja itu makan perjamuan kudus. Ini maksudnya kita tidak menggembalakan mereka. Karena kita menipu mereka dengan kasih. Sampai mereka berpikir mereka sudah diselamat dan mereka ada pengharapan walaupun mereka akan binasa. Ini dosa besar. Dari gembala itu dosa besar. So kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena itu banyak gereja akan, karena itu hanya sebulan sekali atau 2 kali setahun akan kasih perjamuan kudus. Ini juga itu salah. Karena Alkitab itu waktu perjamuan itu gereja mula-mula mereka bertemu, itu setiap kali mereka makan perjamuan kudus, itu yang paling penting. Sekarang itu khotbah yang paling penting. Tapi untuk mereka itu persekutu bersama tubuh dan bersama tubuh Kristus itu paling penting. So, banyak akan berkata, memang itu perjamuan kudus, itu kudus, jadi saya tidak mau kasih tahu mereka tidak bisa makan, jadi kita tidak makan aja, supaya orang masih terus datang. So, itu satu, orang akan ekstrim berpikir, tadi apa? Itu ya, kasih siapa saja. Ada ekstrim lain, mereka akan jadi seperti Tuhan. Itu karaktermu sudah saya lihat sedikit sombong. Jangan makan. Saya lihat kamu sudah berontak. How do you say fight with? Like berantem sama suami. Jadi jangan makan dulu. Dan mereka pakai perjamuan kudus seperti mereka Tuhan. Saya lihat ada masalah di sini. Maksud tidak bisa makan. Tapi sebenarnya di Alkitab itu semua orang ya tidak sempurna. Itu beda dengan sengaja mereka hidup di dalam dosa dan mereka terus lakukan. Itu beda dengan kalau orang ya kadang-kadang tidak sabar atau kadang-kadang mereka sedikit ya itu apa saja, ya itu manusia saja. Jadi kita tidak bisa pakai jamuan kudus seperti mengontrol orang. Kenapa kamu tidak menghormati saya? Saya pendeta atau saya gembala. Itu gembala begitu. Di Papua mungkin. Tapi di Alkitab tidak. Harus jadi itu paling rendah. Harus jadi ya hamba. Itu di sini berkata, saya hanya hamba. Saya hamba Tuhan. Ini sombong. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu pelayan. Itu orang, saya ada posisi di gereja. Saya hamba saja. Kalau kita sungguh-sungguh rasa hamba, kalau orang itu tidak menghormati kita tidak peduli. Itu pasti saya tidak sempurna tidak peduli pada saya, ya itu gampang itu. Ya kadang-kadang istri juga marah pada saya, itu layak, saya layak, tidak sempurna. So, tapi kalau orang pakai perjamuan kudus atau pemimpin atau kursi mereka untuk mengontrol orang, itu juga satu ekstrim. Jadi itu satu hal harus belajar bagaimana kasih bebas kepada orang. Orang bukan tidak sempurna. Kita harus menerima mereka karena Tuhan juga menerima kita. Tidak sempurna. Tapi kalau kita hanya terlalu luas, dia mengasihi semua, itu perjamuan kudus kasih, kita juga harus hati-hati karena itu tidak hanya mengsakiti orang itu, tapi juga itu mengaruh itu seluruh gereja supaya mereka bisa berpikir, munafik oke. Pendeta tahu dia minum, tapi masih kasih. Itu maksudnya itu tidak terlalu besar. Mau tanya lagi?